Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memberikan contoh soal ujian madrasah tingkat Madrasah Aliyah materi Bahasa Indonesia. Soal yang pertama, wabah merokok dapat diatasi dengan berbagai strategi. Bank Dunia menyarankan agar strategi pembatasan rokok disesuaikan dengan kebutuhan setiap negara. Pembatasan hendaknya mencakup meningkatkan pajak, menerbitkan dan menyebarluaskan hasil-hasil penelitian tentang dampak merokok pada kesehatan, menambah label peringatan merokok yang mencolok, mengadakan larangan iklan dan promosi rokok yang menyeluruh, membatasi orang merokok di tempat kerja dan tempat-tempat umum, serta memperluas akses pada terapi-terapi penghentian merokok lainnya. Ide pokok paragraf tersebut adalah: A. Strategi mengatasi wabah merokok. B. Saran membatasi strategi merokok. C. Wabah merokok yang merajalela. D. Penelitian tentang dampak merokok. E. Cara penghentian merokok. Jawabannya adalah A. Strategi mengatasi wabah merokok. Soal yang kedua, arti istilah strategi adalah: A. Alat untuk mendeteksi sesuatu. B. Aturan yang harus ditaati. C. Kekuatan yang sudah dimiliki. D. Bantuan yang dapat dimanfaatkan. E. Cara untuk melakukan sesuatu. Jawabannya adalah E. Cara untuk melakukan sesuatu. Soal nomor 3, cermati kalimat berikut. Jika kecelakaan menimpa Anda saat sendirian di rumah dan mengalami pendarahan, terutama saat masih sadar, segera hentikan pendarahan tersebut. Gunakan handuk atau sejenisnya untuk menghentikan pendarahan. Kalimat tanya yang mempunyai tujuan sama dengan kalimat bercetak miring tersebut adalah: A. Sudahkah Anda menggunakan handuk atau sejenisnya untuk menghentikan pendarahan? B. Apakah Anda sudah menghentikan pendarahan dengan cepat dan tepat? C. Apakah handuk atau sejenisnya dapat menghentikan pendarahan? D. Mengapa handuk atau sejenisnya digunakan untuk menghentikan pendarahan? E. Siapakah yang dapat menghentikan pendarahan pada saat kritis? Jawabannya adalah A. Sudahkah Anda menggunakan handuk atau sejenisnya untuk menghentikan pendarahan? Soal nomor 4. Bekam atau hijama ialah sebuah teknik pengobatan yang dilakukan dengan jalan membuang darah kotor atau racun yang berbahaya dari dalam tubuh lewat permukaan kulit. Menurut pemahaman umum, sebenarnya bekam berfungsi untuk membuang darah yang telah rusak atau teroksidasi karena tingginya oksidan dalam tubuh. Kutipan teks di atas termasuk salah satu struktur teks laporan hasil observasi, yaitu A. Simpulan. B. Pernyataan umum. C. Deskripsi bagian. D. Orientasi. E. Resolusi. Jawabannya adalah B. Pernyataan umum. Soal nomor 5, bacalah teks berikut dengan cermat. Menemukan strategi yang tepat untuk dunia pendidikan nasional merupakan topik yang sering mencuat di kalangan akademisi tanah air. Pada dasarnya, pendidikan tidak hanya sekedar melibatkan proses penambahan pengetahuan intelektualitas saja, tetapi juga harus mengarah pada pengembangan karakter, watak atau akhlak, dan motivasi di kalangan peserta didik. Negara seperti Indonesia dengan populasi keempat terbesar di dunia harus mampu mengembangkan sumber daya manusia melalui pendidikan dan pengembangan bakat. Pengembangan sumber daya manusia memiliki nilai yang lebih tinggi dibandingkan dengan eksplorasi sumber daya alam. Makna kata eksplorasi pada paragraf di atas adalah: A. Penyelidikan. B. Penjelajahan. C. Penemuan baru. D. Penjajakan. E. Penelitian. Jawabannya adalah B. Penjelajahan. Soal nomor 6. Sebelum Raja Hindustan itu sediakala pekerjaannya pergi berburu juga, maka pada suatu hari Raja Hindustan itu sedang berburu.
Lalu bertemu 2 ekor ular. Adapun ular yang betina itu terlalu baik rupanya, maka yang jantan sangat jahat rupanya. Maka pada hati Baginda, bukan juga jodohnya ular itu, karena yang jantan itu amat jahat rupanya, dan yang betina itu elok rupanya. Maka dihunuslah pedangnya, lalu diparangkan kepada ular jantan itu. Maka ular jantan itu matilah. Maka ular betina itu pun putus ekornya sedikit. Nilai moral dalam kutipan tersebut yang masih dapat dijumpai dalam kehidupan sehari-hari adalah: A. Marah melihat sesuatu yang tidak sesuai dengan pandangannya. B. Menghukum yang berperilaku jahat. C. Lebih mempercayai ular. D. Melakukan pemburuan di hutan tanpa mengenal batas. E. Berlaku kasar kepada orang yang tidak disukai. Jawabannya adalah E. Berlaku kasar kepada orang yang tidak disukai. Soal nomor 7, bacalah kedua kutipan teks novel berikut. Teks ke-1, tak susah melukiskan sekolah kami, karena sekolah kami adalah salah satu dari ratusan atau mungkin ribuan sekolah miskin di seantero negeri ini, yang jika disenggol sedikit saja oleh kambing yang senewen, bisa rubuh berantakan. Kami memiliki 6 kelas kecil-kecil, pagi untuk SD Muhammadiyah dan sore untuk SMP Muhammadiyah. Maka kami 10 siswa baru ini bercokol selama 9 tahun di sekolah yang sama dan kelas-kelas yang sama. Bahkan susunan kawan sebangku pun tak berubah selama 9 tahun SD dan SMP itu. Laskar Pelangi, Andrea Hirata. Teks kedua. Setelah aku diwisuda sebagai sarjana ilmu hukum, aku kemudian memilih pulang ke Rimbo Pematang. Aku membantu mengajar di SMA Rimbo Parit dengan status honorer. Sekolah tempatku menyelesaikan sekolah dulu. Aku memegang mata pelajaran tata negara dan sejarah. Seperti ketika sekolah dulu, aku bolak-balik dari rumah ke kota kecamatan tersebut. Dari rumah jalan kaki beberapa ratus meter ke dermaga penyeberangan dengan perahu di pinggir sungai. Kemudian melanjutkan perjalanan dengan transportasi darat ke Rimbo Parit. Begitu setiap hari pulang pergi. Perbandingan sudut pandang yang digunakan dalam kedua teks di atas adalah: A. Teks ke-1 menggunakan sudut pandang orang ketiga. Teks kedua menggunakan sudut pandang orang ke-1. B. Teks ke-1 menggunakan sudut pandang orang ke-1 dan teks kedua menggunakan sudut pandang orang ketiga. C. Teks ke-1 menggunakan sudut pandang orang ke-1, teks kedua menggunakan sudut pandang orang ke-1. D. Teks ke-1 menggunakan sudut pandang orang ketiga, teks kedua menggunakan sudut pandang orang ketiga. E. Teks ke-1 menggunakan sudut pandang orang ketiga jamak, teks kedua menggunakan sudut pandang orang ketiga tunggal. Jawabannya adalah C. Teks ke-1 menggunakan sudut pandang orang ke-1, teks kedua menggunakan sudut pandang orang ke-1. Soal nomor 8, perhatikan kalimat-kalimat di bawah ini. 1. Pemberian penghargaan dapat menstimulasi semangat berkarya pemuda. 2. Kurangnya apresiasi dapat mengakibatkan malasnya pemuda dalam berkarya. 3. Aris menabung dengan tujuan ingin membeli mobil baru. 4. Bu Ina menyeduhkan teh hangat yang sangat manis sekali ke dalam cangkir kami. Kalimat tidak efektif ditunjukkan pada kalimat nomor A1, B2, C3, D4, E semua kalimat benar. Adalah D4. Soal nomor 9, perhatikan teks eksposisi berikut. 1. Struktur bahasa akan mengaruhi pembentukan budaya serta tingkah laku. 2. Demikianlah teori yang pernah disampaikan oleh Sapir-Whorf. 3. Satu contoh yang pernah penulis temukan adalah mengenai perbedaan struktur bahasa Jerman dengan bahasa Indonesia. 4. Dalam banyak hal, struktur kalimat kompleks bahasa Jerman menekankan posisi predikat ada pada bagian akhir kalimat. 5. Jika kita ingin membentuk kalimat saya mau meminum kopi di kafe dalam bahasa Jerman, bentuk yang muncul adalah Ich möchte im Kaffee einen Kaffee trinken. 6. Bentuk kata trinken atau meminum muncul pada bagian akhir kalimat.
7. Proses seperti ini ternyata berpengaruh pada cara orang Jerman yang selalu berusaha untuk tidak memotong pembicaraan saat berkomunikasi antar sesama. 8. Inilah satu alasan yang menunjukkan bahwa benarkah bahasa bisa memengaruhi budaya masyarakatnya. Kalimat yang menunjukkan letak bagian argumen muncul pada nomor A. 1, 3, dan 4, B. 2, 3, dan 5, C. 3, 4, dan 5, D. 2, 5, dan 6, E. 2, 7, dan 8. Jawabannya adalah C. 3, 4, dan 5. Soal nomor 11, cermati teks berikut. Penjual TTTT. Roza, maaf, kaos kaki yang berwarna hitam itu berapa, Mbak? Penjual, kaos kaki ini harganya 10.000. Roza, oh mahal sekali, Mbak. Penjual, boleh kurang, Dek. Roza, kalau 7.500 bagaimana, Mbak? Penjual, bolehlah, Dek, sebagai harga perkenalan. Kalimat pembuka yang tepat untuk melengkapi bagian rumpang tersebut adalah A. Kalau mau beli, silahkan mampir. B. Silahkan cari. C. Cari tas apa, Dek? D. Silahkan pilih, Dek. E. Mau beli kaos kaki warna hitam. Jawabannya adalah D. Silahkan pilih, Dek. Soal nomor 12. Cermati puisi berikut untuk menjawab soal bencana. Kini kota menjadi mati, kaku dan membeku. Aku sungguh tak sanggup melihat orang menjadi ikan, dihanyutkan oleh bandang. Selepas gaduh di pagi benderang itu, aku benar-benar kehilangan sejarah tentang cerita yang memendam rasa. Suasana yang terdapat dalam kutipan puisi tersebut adalah A. Kegalauan, B. Kekacauan, C. Kepiluan, D. Kesadisan, E. Kemusnahan. Jawabannya adalah C. Kepiluan. Soal nomor 13, cermati kutipan biografi. Januari 1935, Hatta dan kawan-kawannya tiba di Tanah Merah, Bovendigol, Papua. Desember 1935, Kapten Wiarda pengganti Van Langen memberitahukan bahwa tempat pengasingan Hatta dan Syahrir dipindah ke Banda Nera. Januari 1936, keduanya berangkat ke Banda Nera. Mereka bertemu Dr. Cipto Mangunkusumo dan Mr. Iwa Kusuma Sumantri. Di Banda Nera, Hatta dan Syahrir dapat bergaul bebas dengan penduduk setempat dan memberi pelajaran kepada anak-anak setempat dalam bidang sejarah, tata buku, politik, dan lain-lain. Hal yang dapat diteladani dari tokoh Hatta dalam kutipan tersebut adalah A. Bersama kawan-kawannya pergi ke Tanah Merah. B. Pindah dari Boven ke Banda Nera Januari 1936. C. Bertemu Dr. Cipto Mangunkusumo di Banda Nera. D. Bergaul bebas bersama penduduk dimanapun berada. E. Memberi pelajaran kepada anak-anak di Banda Nera. Jawabannya adalah E. Memberi pelajaran kepada anak-anak di Banda Nera. Soal nomor 14, cermati ilustrasi berikut. Khairul Tanjung lahir di Jakarta 16 Juni 1962. Dilahirkan di Jakarta dalam keluarga yang cukup berada. Ayahnya, A.G. Tanjung, adalah wartawan zaman Orde Lama yang menerbitkan surat kabar beroplah kecil. Khairul berada dalam keluarga bersama 6 saudara lainnya. Ketika tiba di zaman Orde Baru, usaha ayahnya dipaksa tutup karena berseberangan secara politik dengan penguasa saat itu. Selepas menyelesaikan sekolahnya di SMA Budi Utomo pada 1981, Khairul masuk jurusan kedokteran gigi Universitas Indonesia lulus 1987. Ketika kuliah inilah ia mulai masuk dunia bisnis. Ia mendapat penghargaan sebagai mahasiswa teladan tingkat nasional 1984 sampai 1985. Demi memenuhi kebutuhan kuliah, ia mulai berbisnis dari awal, yakni berjualan buku kuliah stensilan, kaos di kampusnya. Kepiawaiannya membangun jaringan dan sebagai pengusaha membuat bisnisnya semakin berkembang.
mengarahkan usahanya ke konglomerasi. Khairul mereposisikan dirinya ke 3 bisnis inti, keuangan, properti, dan multimedia. Di bidang keuangan, ia mengambil alih Bank Karman yang kini bernama Bank Mega. Hal yang menarik pada diri tokoh Khairul Tanjung adalah A. Ia berbisnis sejak kuliah dengan berjualan buku, kaos, dan lain-lain. B. Kepiawaiannya membangun jaringan sehingga ia berhasil mengembangkan bisnisnya. C. Ia mulai bisnis sejak masuk kuliah di Kedokteran Gigi Universitas Indonesia. D. Ia mendapat penghargaan sebagai mahasiswa teladan tingkat nasional. E. 1984 sampai 1985 menjadi mahasiswa jurusan Kedokteran Gigi Universitas Indonesia. Jawabannya adalah B. Kepiawaiannya membangun jaringan sehingga ia berhasil mengembangkan bisnisnya. Soal nomor 15, mengapa saat Orde Baru usaha AG Tanjung ayah Khairul Tanjung ditutup? A. Karena Khairul Tanjung wartawan zaman Orde Lama yang menerbitkan surat kabar beroplah kecil. B. Karena ia mulai masuk dunia bisnis. C. Karena berseberangan secara politik dengan penguasa saat itu. D. Karena ia seorang wartawan yang dikenal masyarakat Indonesia. E. Karena AG Tanjung mengarahkan usahanya ke konglomerasi. Jawabannya adalah C. Karena berseberangan secara politik dengan penguasa saat itu. Soal nomor 16, pupuk anorganik merupakan golongan agrokimia. Bahan-bahan agrokimia memang diperlukan untuk meningkatkan dan mempertahankan produksi pangan. Bahan-bahan tersebut beresiko terhadap kesehatan. Intensifikasi produksi pangan tidak dapat dilakukan hanya dengan mengandalkan pupuk anorganik dan pestisida kimia tanpa batas. Telah berdampak bagi kehidupan dan lingkungan. Perlu diperlukan pembatasan. Konjungsi yang tepat untuk melengkapi paragraf tersebut adalah A. Dengan demikian, namun, tetapi. B. Bahkan, tetapi, karena. C. Oleh karena itu, akan tetapi, meskipun. D. Namun, oleh karena itu, sehingga. E. Tetapi, bahkan, meskipun. Jawabannya adalah D. Namun, oleh karena itu, sehingga. Soal nomor 17, kerasnya upaya kami dalam menjuangkan nasib para buruh, akibatnya sedikit membuahkan hasil yang signifikan. Kesalahan penggunaan kata dalam kalimat di atas ialah A. Kerasnya, seharusnya sekerasnya. B. Menjuangkan, seharusnya memperjuangkan. C. Akhirnya, seharusnya akhiri. D. Sedikit, seharusnya sesedikit mungkin. E. Membuahkan, seharusnya membuahi. Jawabannya adalah B. Menjuangkan, seharusnya memperjuangkan. Soal nomor 18. Gempa es disebabkan oleh gletser. Seorang peneliti mempelajari bagaimana gletser membuat gempa es di Antartika. Gempa es tersebut disebabkan oleh gravitasi dan gelombang yang pasang surut. Gaya gravitasi menyebabkan aliran es Wilens tertarik. Tarikan gaya gravitasi menimbulkan daratan es pecah dengan lebar sekitar 96,5 km dan panjang sekitar 482 km ke arah Laut Ross. Gelombang dan pasang mendorong lempeng es Ross menghantam gletser yang turun. Gletser terhenti saat gelombang surut. Es tiba-tiba maju dengan gerakan yang setara dengan gempa berkekuatan 7 pada skala Richter. Teks di atas memiliki struktur A. Pernyataan umum, aspek yang dilaporkan. B. Tujuan, langkah-langkah. C. Orientasi, krisis, reaksi, koda. D. Pernyataan umum, urutan sebab akibat. E. Pernyataan umum, argumentasi, reiterasi. Jawabannya adalah D. Pernyataan umum, urutan sebab akibat. Soal nomor 19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena berkat dan rahmat-Nya kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka memperingatkan Hari Sumpah Pemuda.
ikrar dari berbagai perkumpulan pemuda pada 28 Oktober 1928 adalah bertanah air satu, tanah air Indonesia, berbangsa satu, bangsa Indonesia, dan menjunjung bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia. Perlu kita renungkan kembali baik-baik mengenai makna Sumpah Pemuda. Topik pidato tersebut adalah A. Peringatan Sumpah Pemuda. B. Mengenang ikrar para pemuda tahun masa lampau. C. Merenungkan ikrar Sumpah Pemuda. D. Pernyataan ikrar pemuda terjadi pada tahun 1928. E. Bertanah air satu, berbangsa satu, dan berbahasa satu. Jawabannya adalah A. Peringatan Sumpah Pemuda. Soal nomor 20. Bacalah teks cerpen berikut. Teman-teman Fajar bersorak gembira. Dava terkulai lemas karena layang-layang putus. Senja pun tiba. Ketika terdengar suara azan, anak-anak mulai membuarkan diri untuk pergi ke masjid. Berita kemenangan Fajar atas Dava makin menambah keyakinan anak-anak desa itu bahwa layang-layang milik Fajar memang sakti. 6. Fajar menjadi makin tinggi hati. Bukti nilai agama terdapat pada kalimat bertanda nomor A1, B2, C3, D4, E5. Jawabannya adalah D4. Soal nomor 21. Bacalah cuplikan cerita berikut. Ya, mau bayar berapa saja mas, ucapnya. Di tikungan terakhir menuju kampungku, lebih enak jalan kaki, jawabku terengah-engah. Aku merasa menang. Aneh, dia seperti tak hendak menghentikan becaknya. Mungkin dia sedang menguji mentalku, atau malah menyesali perbuatannya. Peduli amat, apakah dia terus membuntut aku atau tidak. Sejauh ia masih mengayuh becak di jalan yang layak dilewatinya. Begitu masuki gapura kampung, tangan kiriku kutarik dari saku celana. 2 keping logam ratusan rupiah terloncat dan menggelinding masuk selokan. Ah, biarin. Aku menoleh ke tukang becaknya berhenti tepat di depan gapura kampung. Dia turun dan berdiri di sana sambil memegangi kedua becak. Sambil berjalan, aku menoleh kembali. Dia tetap diam bagaikan sebuah monumen. Sesampai di rumah, aku ceritakan pengalamanku pada ibu. Lama ibuku terdiam dan menatapku dan baru kemudian berkata, rasanya kamu perlu mencoba jadi tukang becak. Nilai-nilai kehidupan yang tersirat dalam pegalan cerpen di atas adalah A. Kita harus memilih-milih tukang becak. B. Kita harus memahami keadaan tukang becak. C. Kita harus pandai menawar ongkos becak. D. Jangan memberi hati kepada tukang becak. E. Sebaiknya tukang becak harus tahu diri. Jawabannya adalah B. Kita harus memahami keadaan tukang becak. Soal nomor 22. Bacalah kutipan berikut. Aku dan kakakku ibarat minyak dengan air. Sikap dan gagasan yang kami lontarkan selalu berbeda. Sebagai adik, aku mengalah karena ingin selalu menjaga hubungan baik, apalagi usia kami yang semakin merambat tua. Unsur intrinsik yang dominan dalam kutipan novel tersebut adalah A. Tema, B. Latar, C. Alur, D. Penokohan, E. Amanat. Jawabannya adalah D. Penokohan. Soal nomor 23. Cermati kutipan cerpen berikut. 1 jam berlalu, kami terdiam dan terhanyut dalam angan masing-masing. Persoalan yang kami hadapi saat ini benar-benar di luar batas kemampuan. Tapi aku yakin bahwa Tuhan tidak memberi cobaan melebihi kemampuan hambanya. Namun Ranti istriku tetap ngotot dan terus-menerus mendesakku. Kami masih tetap terdiam. Aku berdiri dan berjalan ke sana kemari. Jangan mundar-mandir mas, cepat cari jalan keluar. Kepalaku rasanya mau copot. Lagi pula persoalan ini tidak bisa menunggu. Harus segera cari pinjaman karena kalau hujan turun dengan lebat, takutnya rumah ini akan rubuh. Konflik dalam kutipan cerpen tersebut adalah A. Saling ngotot tidak mau mengalah. B. Istri tidak sabar. C. Sulit mencari jalan keluar. D. Butuh pinjaman uang. E. Suami menyerah kepada keadaan. Jawabannya adalah D. Butuh pinjaman uang.
Soal nomor 24. Pencuri itu mengendap-endap waktu masuki pekarang rumah sasarannya, lalu mendekati salah satu jendela kamar rumah ini. Dia mulai mengeluarkan alat pencongkel pintu, akan tetapi naas, obeng yang digunakannya jatuh ke ubin beserta peralatan lainnya, sehingga mengeluarkan bunyi dan membuat pemilik rumah serta-merta keluar dan menyergapnya. Ungkapan yang sesuai dengan ilustrasi tersebut adalah A. Terkena jaringan, B. Naik pitam, C. Tertangkap basah, D. Tinggi rezeki, E. Gelap mata. Jawabannya adalah C. Tertangkap basah. Soal nomor 25. 1. Zamzani sendiri pernah melihat kamus yang hebat di pedagang buku bekas kaki lima di Tanjung Pandan. 2. Kamus ini adalah kamus bahasa Inggris 1 miliar kata. 3. Sejak melihat kamus itu dan mengenang keinginan putrinya membeli kamus telah menjadi impian Zamzami dari hari ke hari. 4. Ia bekerja lebih keras di ladang tambang dan menambah penghasilan dengan berjualan air nira setiap ada pertunjukan orkes Melayu. 5. Hari Sabtu ia ke laut mencari kerang untuk dijual di pasar ikan. 6. Hari Minggu ia berjualan tebu yang ditusuk dengan lidi. 7. Setelah berbulan-bulan seperti itu dan memfokuskan pikirannya hanya untuk membeli kamus bahasa Inggris, akhirnya Zamzami punya uang lebih. Latar tempat dalam kutipan tersebut dibuktikan dalam kalimat A 1, 2, dan 6, B 1, 3, dan 7, C 1, 4, dan 5, D 2, 5, dan 7, E 5, 6, dan 7. Jawabannya adalah C 1, 4, dan 5. Soal nomor 26. Perhatikan urutan kalimat berikut. 1. Kupas bawang bombay dan iris tipis-tipis. 2. Haluskan semua bumbu. 3. Campurkan semua bahan dengan bumbu yang sudah dihaluskan. 4. Masukkan bahan tersebut ke dalam cetakan. 5. Hidangan siap disajikan. 6. Panaskan dalam oven dengan temperatur 80 derajat Celcius selama 20 menit. 7. Siapkan peralatan dan bahan-bahan yang diperlukan. Urutan kalimat tersebut yang tepat agar menjadi paragraf yang padu adalah A. 7, 2, 1, 3, 4, 6, dan 5. B. 7, 2, 1, 4, 3, 6, dan 5. C. 7, 2, 3, 1, 4, 6, dan 5. D. 7, 1, 2, 3, 4, 6, dan 5. E. 7, 1, 2, 4, 3, 6, dan 5. Jawabannya adalah D. 7, 1, 2, 3, 4, 6, dan 5. Soal nomor 27. Perhatikan kalimat-kalimat berikut. 1. Generasi berikutnya yang sering disebut sebagai generasi pembina masih dalam ujian. 2. Tiap generasi mempunyai panggilan masing-masing sesuai dengan zamannya. 3. Belum diketahui sampai di mana kemampuannya untuk membina dan mengembangkan warisan situasi yang diterima dari angkatan pelaksana. 4. Yang kedua berhasil menciptakan negara merdeka. 5. Generasi pertama berhasil membangkitkan semangat keinginan bernegara. Urutan-urutan kalimat di atas agar menjadi paragraf koheren adalah A. 1, 2, 3, 4, dan 5, B. 2, 3, 4, 5, dan 1, C. 3, 4, 5, 2, dan 1, D. 2, 5, 4, 1, dan 3, E. 5, 4, 3, 2, dan 1. Jawabannya adalah D. 2, 5, 4, 1, dan 3. Soal nomor 28. Aku masuk ke kantor dan bersalaman dengan seorang laki-laki yang tersenyum-senyum bernama Pak Bleonser. Pakaiannya lebih rapi ketimbang pakaianku. Selanjutnya, ia membuka-buka kertas seperti menata kere serambi. Aku yakin Anda akan puas dengannya, katanya. Dia telah kami pilih sesuai dengan persyaratan komputer. Tidak ada yang melebihi dari 110 orang yang memenuhi syarat di Amerika. Kami memilih tidak berdasarkan suku, agama, etnis, atau latar belakang regional. Latar terjadinya cerita tersebut adalah A. Di pasar, B. Di pantai, C. Di gedung, D. Di sekolah, E. Di kantor. Jawabannya adalah E. Di kantor.
Soal nomor 29, bacalah kutipan cerpen berikut. Terik, hari ini begitu panas, sampai-sampai cahaya matahari membuat kulitku hampir terbakar. Jemuran pun sekejap kering. Bau asap-asap polusi menyergap masuk ke paru-paru membuat kotor udara. Ditambah suara bising kendaraan yang lalu lalang di hadapanku, membuat suasana bertambah pengap dan panas. Aku hanya bisa melihat orang-orang itu dalam mobil dengan AC yang membuat mereka sejuk. Berbeda dengan diriku, anak laki-laki dengan baju kumal berdiri di tepi jalan sambil membawa payung di genggaman. Aku hanya bisa menunggu hujan turun dan seseorang datang untuk menggunakan jasaku. Latar yang terdapat dalam kutipan cerpen: A. Pagi hari di rumah sepi. B. Siang hari di jalan raya ramai. C. Sore hari di terminal ricuh. D. Malam hari di gedung tua sepi. E. Malam hari di rumah sepi. Jawabannya adalah B. Siang hari di jalan raya ramai. Soal nomor 30. Bacalah kerangka proposal kegiatan berikut. Topik proposal: latihan pemanfaatan limbah kertas. Kerangka proposal: 1. Latar belakang. 2. Titik-titik. 3. Sasaran kegiatan. 4. Tempat dan waktu kegiatan. 5. Narasumber. 6. Susunan panitia. 7. Jadwal kegiatan. Bagian yang tepat untuk melengkapi kerangka proposal tersebut adalah: A. Rumusan masalah. B. Landasan teori. C. Tujuan kegiatan. D. Metode penelitian. E. Anggaran kegiatan. Jawabannya adalah C. Tujuan kegiatan. Soal nomor 31, cermatilah teks berikut. Teks ke-1, kehadiran komet Ikeye Seki yang dapat dilihat secara mata telanjang dan penampakannya berlangsung berhari-hari membuat beredar isu kala itu bahwa akan terjadi malapetaka besar. Isu itu kian membuat ngeri ketika orang-orang dapat menyaksikan secara jelas ekor komet Ikeye Seki yang tampak begitu besar dan seolah-olah akan membelah angkasa. Teks kedua, gerhana bulan muncul apabila bulan sedang beroposisi dengan matahari karena kemiringan bidang orbit bulan terhadap bidang ekliptika sebesar 5 derajat. Tidak setiap oposisi bulan dengan matahari akan mengakibatkan terjadinya gerhana bulan. Perpotongan bidang orbit bulan dengan bidang ekliptika akan memunculkan dua titik porong yang disebut node, yaitu titik tempat bulan memotong bidang ekliptika. Gerhana bulan ini akan terjadi pada saat bulan berposisi pada node tersebut. Bulan membutuhkan waktu 29,53 hari untuk bergerak dari satu titik oposisi ke titik oposisi lainnya. Seharusnya jika terjadi gerhana bulan akan diikuti dengan gerhana matahari, dan kedua node tersebut terletak pada garis yang menghubungkan antara matahari dengan bumi. Persamaan kedua teks tersebut adalah: A. Membahas peristiwa malapetaka di bumi akibat komet. B. Menjelaskan gejala alam yang muncul di malam hari. C. Menguraikan perpindahan bintang atau planet di alam. D. Memperkirakan timbulnya bencana akibat perubahan alam. E. Membicarakan gejala alam yang terjadi di ruang angkasa. Jawabannya adalah E. Membicarakan gejala alam yang terjadi di ruang angkasa. Soal nomor 32, cermati puisi berikut. Diponegoro, di masa pembangunan ini, Tuan hidup kembali, dan bara kagum menjadi api. Di depan sekali Tuan menanti, tak gentar lawan banyaknya 100 kali. Pedang di kanan, keris di kiri, tak bisa mati. Kata bermakna kias yang tepat untuk melengkapi puisi tersebut ialah: A. Menyelempengkan kain. B. Mengikat kepala. C. Membawa senjata. D. Berselempang semangat. E. Menyerang musuh. Jawabannya adalah D. Berselempang semangat. Soal nomor 33, Prabawati beberapa hari tinggal bersedih karena kepergian suaminya untuk mencari nafkah. Tetapi sahabat-sahabatnya membuyuknya dengan menyuruhnya mencari seorang kekasih. Prabawati menetapkan untuk mencoba berbuat demikian, lalu berhiaslah ia.
Burung bayan betina mencoba mencegah perbuatan itu dengan memperlihatkan betapa salahnya kelakuan demikian. Tetapi hasilnya ia hampir dipatahkan lehernya oleh Prabawati. Untunglah ia menghindarinya. Pesan moral yang tersirat dari penggalan cerita di atas adalah: A. Sayangilah binatang peliharaan. B. Jangan turuti bujukan menyesatkan. C. Jangan menyakiti pihak yang mau memperingati kesalahan kita. D. Jadilah seorang suami yang mau bekerja keras. E. Bersabarlah dengan siapapun. Jawabannya adalah B. Jangan turuti bujukan menyesatkan. Jawab soal nomor 34 dan 35. Penggunaan jasa penerbangan tentu berharap semua maskapai mencapai standar keselamatan excellent. Berbeda dengan bus kota yang boleh mogok di tengah jalan. Bagi transportasi udara, kerusakan mesin dan kekacauan sistem pasca lepas landas adalah dosa terbesar. Maskapai penerbangan tidak boleh terjebak dalam perang tarif. Liberalisasi dalam pasar bebas tidak berarti kebebasan dalam mematikan pesaing dalam menerapkan tarif serendah-rendahnya. Karena kalau itu yang terjadi dan standar keselamatan dikorbankan, maskapai penerbangan sejatinya tengah mematikan pengguna jasa dalam arti harfiah. Opini penulis yang terungkap dalam kutipan tajuk rencana tersebut adalah: A. Maskapai penerbangan harus memiliki standar keselamatan dan tidak boleh terjebak dalam perang tarif. B. Transportasi udara yang mengalami kerusakan mesin merupakan bencana dan dosa besar. C. Maskapai penerbangan tidak boleh melakukan liberalisasi dalam pasar bebas. D. Jika standar keselamatan dikorbankan sejatinya telah menerapkan tarif serendah-rendahnya. E. Selama ini maskapai penerbangan terus-menerus menyeramkan bagi pengguna jasa. Jawabannya adalah A. Maskapai penerbangan harus memiliki standar keselamatan dan tidak boleh terjebak dalam perang tarif. Soal nomor 35. Keberpihakan penulis dalam kutipan tajuk rencana adalah kepada A. Maskapai penerbangan, B. Pengusaha penerbangan, C. Pengguna jasa penerbangan, D. Pemerintah, E. Pengelola penerbangan. Jawabannya adalah C. Pengguna jasa penerbangan. Soal nomor 36, bacalah kutipan cerpen berikut. Bahkan, ibu bersedia pergi kepada apa yang disebut orang-orang pintar, dari suatu pulau ke pulau lain. Padahal ibu begitu benci pada ilmu mistik. Ibu tidak percaya pada sesuatu yang tidak masuk akal. Namun banyak yang menasihati ibu harus punya dan mencobanya juga. Maklumlah, alam timur masih penuh dengan hal-hal gaib, termasuk hal-hal yang berkaitan dengan mistik. Semua itu ibu lakukan untuk mendapatkan engkau manik. Betapa ibu mendapatkan kelahiran mondo. Penyebab konflik yang terdapat dalam kutipan tersebut adalah: A. Harus menemui orang yang disebut orang-orang pintar. B. Tokoh ibu tidak percaya pada semua yang tidak masuk akal. C. Tokoh ibu menuruti kata orang untuk berobat kepada orang pintar. D. Tidak mempercayai mistik tetapi tetap melakukan pekerjaan itu. E. Keinginan untuk segera mendapatkan keturunan. Jawabannya adalah E. Keinginan untuk segera mendapatkan keturunan. Soal nomor 37, bacalah paragraf berikut dengan seksama. Sebaiknya brokoli dimasak atau direbus dengan air mendidih dalam kondisi setengah matang. Tambahkan garam untuk membunuh kuman, lalu tiriskan sebentar. Siram dengan air dingin. Fungsi air dingin untuk mempertahankan warna dan memperlambat proses pemasakan brokoli. Dalam kondisi seperti ini, brokoli dapat disimpan 2-3 hari dalam lemari pendingin dan aman dikonsumsi. Ide pokok paragraf tersebut adalah: A. Cara menyimpan brokoli, B. Fungsi garam dan penirisan brokoli, C. Cara mempertahankan warna brokoli, D. Daya tahan brokoli, E. Cara membersihkan brokoli. Jawabannya adalah A. Cara menyimpan brokoli. Soal nomor 38. Setelah dilakukan penilaian terhadap ulangan Bahasa Indonesia kelas 12 IPA yang memperoleh nilai 8 sebanyak 25 orang,
Nilai 7 sebanyak 4 orang. Dan nilai 6 hanya 1 orang. Jumlah siswa 30 orang. Simpulan yang tepat untuk mengakhiri paragraf tersebut adalah: A. Belum dapat dikatakan mereka pintar. B. Mereka belum dikatakan siswa yang pandai. C. Dapat dikatakan nilai mereka baik. D. Jadi guru mereka boleh berbangga. E. Memang mereka anak yang rajin-rajin. Jawabannya adalah C. Dapat dikatakan nilai mereka baik. Soal nomor 39. Teks 1. Pagi itu hujan lebat mengguyur kota Bandar Lampung. Lampung, hujan yang terjadi mulai pukul 4.30 WIB tadi membuat jalan menuju stasiun Tanjung Karang, tepatnya Jalan Raden Intan, terendam banjir. Pada malam hari, genangan air setinggi sekitar 40 cm mengakibatkan kemacetan cukup panjang. Teks kedua. Ribuan rumah terendam banjir bandang di 3 kecamatan di Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah. Para korban mengungsi ke daerah lebih aman. Kondisi itu terjadi pada Minggu pukul 3 WITA. Perbedaan pola penyajian kedua teks tersebut adalah: A. Teks 1 urutan waktu, teks 2 urutan tempat. B. Teks 1 urutan waktu, teks kedua urutan sebab akibat. C. Teks 1 urutan sebab akibat, teks kedua urutan waktu. D. Teks 1 urutan tempat, teks kedua urutan waktu. E. Teks 1 urutan tempat, teks kedua urutan sebab akibat. Jawabannya adalah B. Teks 1 urutan waktu, teks kedua urutan sebab akibat. Soal nomor 40. Perhatikan petunjuk berikut. 1. Pasanglah mata bor. 2. Masukkan stiker ke dalam stop kontak. 3. Arahkan mesin bor dengan tepat ke arah tempat yang akan dilubangi dan dikunci. 4. Hidupkan mesin. 5. Titik-titik. 6. Matikan mesin dan tunggu sampai putaran berhenti. 7. Titik-titik. Kalimat yang paling tepat untuk melengkapi bagian yang rumpang adalah: A. 5. Atur kecepatan mesin. 7. Bersihkan bor yang telah digunakan. B. Cabut stiker dari stop kontak dan bukalah mata bor. 7. Bersihkan bor yang telah digunakan. C. Atur kecepatan mesin. Cabut stiker dari stop kontak dan bukalah mata bor. D. Cabut stiker dan stop kontak dan bukalah mata bor. Periksa benda yang telah dilubangi. E. Cabut stiker dari stop kontak dan bukalah mata bor. Masukkan bor ke dalam kardus. Jawabannya adalah C. 5. Atur kecepatan mesin. 7. Cabut stiker dari stop kontak dan bukalah mata bor. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.